Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali untuk sharing mengenai keadaan COVID-19 yang sedang berlangsung di negara kita. Sebelumnya kita pernah membahas mengenai COVID-19, mungkin secara sekilas kita akan membahas tentang COVID-19-nya. Jadi COVID-19 ini merupakan satu penyakit di mana penyakit tersebut menyerang saluran pernafasan pada umumnya dan disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Dan penyakit ini memang pertamanya muncul di daerah Wuhan, Cina, kemudian menyebar sampai ke seluruh dunia dan dinyatakan sebagai pandemik global pada tanggal 11 Maret 2020. Kemudian di negara kita kurang lebih pertengah awal Maret itu sudah masuk ke Indonesia, dinyatakan dengan pasien pertama, pasien kedua, dan pasien ketiga. Dan sampai saat ini sudah hampir 10.000 lebih ya yang sudah ada di negara kita dinyatakan positif COVID-19. Memang keadaan ini amat sangat kita sayangkan dan amat sangat kita tidak dapat kita hindari. Tapi dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan puasa Ramadan seperti ini, kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berperang melawan COVID-19 tersebut. Jadi untuk semua teman-teman, ada beberapa tips dan triks yang bisa kita lakukan selama pandemi global tersebut dalam keadaan puasa Ramadan. Yang pertama, satu, kita harus tetap melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana caranya? Jadi tetap kita harus melaksanakan cuci tangan. Cuci tangan di sini minimal sekali antara 20 sampai dengan 30 detik. Itu apabila kita menggunakan hand sanitizer. Dan apabila kita menggunakan cuci tangan dengan menggunakan air dan cuci tangan dengan menggunakan sabun, maka sebaiknya dilakukan antara 40 sampai dengan 60 detik. Langkah-langkahnya sama seperti yang waktu itu kita pernah bahas, yaitu 6 langkah. Mulai dari telapak tangan, kemudian kita masuk ke punggung tangan, kemudian kita telapak tangan kembali, kemudian sela-sela jari, dengan gerakan jempol juga kita bersihkan, dan terakhir kuku-kukunya. Maka insya Allah kuman-kuman tersebut juga bisa mati. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan tetap physical distancing, tetap kita lakukan. Jadi teman-teman sebaiknya tetap melakukan pekerjaan dari rumah, belajar dari rumah, kemudian beribadah dari rumah. Semuanya sudah bisa dilakukan dengan online. Insya Allah dengan keadaan seperti ini kita bisa meminimalisir untuk terjadinya COVID-19. Jadi untuk teman-teman tetap melakukan physical distancing, tetap melakukan segala aktivitas di dalam rumah. Apabila memang teman-teman harus keluar rumah, maka jangan lupa ada beberapa tips yang dapat dilakukan. Yang pertama, tetap menggunakan masker. Masker di sini bisa menggunakan masker kain, karena dengan teman-teman menggunakan masker kain, itu bisa menurunkan resiko untuk tertular 70%. Dan teman-teman yang lain juga menggunakan masker kain. Kemudian yang kedua, tetap lakukan jaga jarak. Jadi minimal sekali 1 sampai dengan 1,5 meter teman-teman menjaga jarak dengan teman-teman ataupun orang lain. Kemudian yang tiga, hindari kerumunan. Jadi minimal sekali apabila teman-teman memang harus bertemu, minimal sekali maksimal harus 5 orang, tidak lebih. Jadi kalau misalkan ada kerumunan, sebaiknya teman-teman malah menghindar, jangan ikut-ikutan di situ. Kemudian hal yang lain yang dapat kita lakukan selain physical distancing, yaitu kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan imunitas kita. Yang pertama, kita tetap melakukan olahraga. Pada saat puasa Ramadan seperti ini, kita tetap mensiasati berolahraga. Jadi teman-teman bisa melakukan olahraga misalkan setelah sahur. Karena ketika setelah sahur kan teman-teman masih ada tenaga yang disimpan dan rasa haus juga biasanya akan minimal. Kemudian bisa juga dilakukan olahraga pada saat menjelang kita berbuka puasa, karena kan setelah itu teman-teman bisa langsung minum ataupun makan ketika berbuka puasa. Kemudian selain olahraga, teman-teman juga harus melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan hormon-hormon kegembiraan. Karena dengan hormon-hormon kegembiraan kita keluar, insya Allah imunitas kita juga akan menjadi baik. Jadi misalkan teman-teman hobinya membaca buku atau menonton TV di rumah, silahkan dilakukan. Yang penting itu dapat meningkatkan rasa kegembiraan di dalam tubuh teman-teman semua.
Kemudian dengan cara apa lagi kita menjaga imunitas? Jadi kita bisa terutama makan makanan yang bergizi. Makan makanan bergizi di sini teman-teman sebaiknya makan makanan yang fresh ya, jangan yang makanan beku ataupun makanan yang dari junk food dan lain-lain. Jadi lebih baik makan makanan yang fresh dengan tetap memperhatikan nilai gizi yang ada di dalam makanan tersebut. Kemudian apabila teman-teman bisa membantu dengan memberikan suplemen. Suplemen di sini juga bisa meningkatkan imunitas kita. Jadi selain makan makanan yang fresh, makan makanan yang bergizi, makan buah, makan sayur, kemudian minum susu, teman-teman juga bisa membantu imunitas dengan meminum suplemen makanan di sini. Jadi suplemen di sini bisa vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, itu bisa meningkatkan dari daya tahan tubuh kita. Kemudian hal apa lagi yang bisa kita lakukan? Jadi teman-teman selain menjaga kegembiraan, teman-teman juga harus menghindari rasa kekhawatiran yang berlebihan. Jadi kita waspada boleh, tapi khawatir yang berlebihan jangan teman-teman, karena itu akan meningkatkan imunitas kita apabila kita tetap waspada namun menghindari kekhawatiran yang berlebihan. Jadi segitu tips dan trik yang bisa kita lakukan pada saat puasa Ramadan hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat meningkatkan imunitas kita. Puasa Ramadan bukan menjadi halangan untuk kita untuk tetap memerangi COVID-19. Dan COVID-19 ini pun bukan halangan bagi kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Jadi teman-teman tetap keep healthy, stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.